Shalom adik-adik. Shalom. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami, di mana kami bisa kembali beribadah pada pagi hari ini itu semua karena kasih-Mu. Tuhan berkati kami dari awal ibadah kami, pertengahan hingga sampai kami akan mengakhirinya nanti. Engkau berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, apa kabarnya semuanya? Dahsyat, luar biasa, semangat, semangat, semangat. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan dengan penuh semangat. Mari kita katakan, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi ya, jadi hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi ya, jadi hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya, haleluya. Kita masih memuji memulakan nama Tuhan. Lalu pujian tinggi-tingginya lagi. Haleluya. Yuk semangat semuanya. Katakan. Tinggi-tingginya lagi, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala. Katakan sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, mengalahkan segalanya. Haleluya. Haleluya adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau menyanyikan satu pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak
Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari adik-adik kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami semua. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami semua, seluruh anak-anak sekolah minggu GPDI Alpha Omega khususnya, biar firman yang mereka dengar, mereka boleh lakukan di dalam kehidupan anak-anak ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan juga tolong kakak-kakak yang akan menyampaikan firman, Tuhan tolong urapi mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Ya, kita bertemu kembali lagi di ibadah kita Sekolah Minggu GPD Alpha Omega. Nah adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Nah sekarang kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Siapa mau mendengarkan firman Tuhan? Ya, kita pasti harus mendengarkan firman Tuhan karena firman Tuhan itu sangat penting bagi kita. Nah, cerita sekolah minggu pada hari ini kita ambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Mungkin ayat ini terlalu panjang, jadi adik-adik bisa baca, buka Alkitabnya di rumah, baca di rumah. Dan kakak akan mau garis besarnya aja kakak ceritain, yaitu tentang murid-murid Tuhan Yesus yang ketakutan ketika mereka di dalam perahu. Ketakutan karena apa? Yaitu ada badai. Mereka ketakutan. Mereka lalu membangunkan Tuhan Yesus. Mereka berkata, Tuhan, apakah Tuhan tidak peduli? Kita mau binasa. Tuhan bangun lalu menghardik angin tersebut dan angin badai tersebut berhenti. Dan di situ murid-murid Tuhan Yesus kagum. Wow, keren gitu. Padahal di setengah mereka ada ketakutan, tapi di setengahnya lagi mereka takjub. Nah, tema yang kakak ambil pada hari ini yaitu tentang aku punya Tuhan Yesus. Adik-adik punya Tuhan Yesus enggak? Ya, kita harus punya Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita untuk mempunyai Tuhan Yesus? Ayo, kita jangan bilang aku punya Tuhan Yesus tapi kita nggak pernah tahu bagaimana caranya mempunyai Tuhan Yesus. Caranya adik-adik, kalau kita mau mempunyai Tuhan Yesus, yaitu kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam hidup kita. Menerima artinya adik-adik, yaitu kita mengakui Tuhan Yesus itu
berkuasa. Kita mengakui Tuhan Yesus itu mampu. Mampu apa? Mampu menolong kita, mampu memberkati kita, bahkan mampu memberikan kuasa kepada kita. Asal adik-adik kita percaya, kita mau menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita, kita sudah mempunyai Tuhan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita, kita tidak akan takut lagi. Tuhan akan memberikan kekuatan, kita akan memberikan penghiburan ketika kita takut. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, ketika mereka ada di dalam perahu yang diterpa badai, mereka ketakutan. Tapi mereka datang kepada Tuhan Yesus. Mereka bilang, Tuhan, tidakkah Engkau peduli dengan kita? Nah, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kita juga murid-murid Tuhan Yesus. Kita ketika ada masalah, ketika ada persoalan kita berteriak, Tuhan tolong. Masalah adik-adik apa sih? Ketakutan adik-adik apa sih? Mungkin bagi adik-adik ketakutannya apa? Gak naik kelas, nilainya anjlok, atau dihukum mamanya. Itu ketakut. Aduh, sama seperti kakak kalau dimarahin sama mamanya takut. Ya mungkin karena salah ya. Tapi Tuhan Yesus sangat baik. Walaupun kita salah, walaupun kita tuh dia tetap mau menerima kita, mau mengampuni kita. Nah adik-adik, ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, ketakutan kita akan hilang. Ketika kita, aduh nanti aku gak naik kelas ya, aduh nanti nilaiku anjlok ya. Tapi ketika kita mulai belajar untuk menerima, mengakui Tuhan sebagai juru selamat kita yang mampu menolong kita, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku Tuhan, jangan biarkan nilaiku anjlok, berikan aku hikmat Tuhan agar aku bisa mendapat nilai yang bagus. Jadi adik-adik, di dalam kehidupan kita tidak perlu takut. Karena Tuhan mampu menolong hidup kita, mampu menopang hidup kita. Sebesar apapun masalah kita, jangan pernah takut. Apalagi zaman sekarang ya adik-adik ya, masa pandemi COVID-19, nggak boleh ke sekolah. Mungkin adik-adik bertanya, kapan sih aku sekolah? Kapan sih aku bertemu sama teman-temanku? Kapan sih aku bertemu sama guruku? Aduh takut nanti nggak ketemu lagi. Percaya, ketika adik-adik berdoa, minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong pulihkan bangsa kami. Tuhan tolong perbaharui bangsa kami menjadi bangsa yang sehat. Halalah Tuhan segala virus corona. Tuhan akan mendengarkan doamu. Jadi adik-adik jangan khawatir, walaupun ada virus sekarang, kalau kita datang kepada Tuhan sama seperti murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka ketakutan, Tuhan akan datang menolong kita. Itulah firman Tuhan pada siang hari ini. Aku percaya, kakak percaya, walau singkat firman Tuhan yang kakak sampaikan, itu akan bisa menjadi rema di dalam kehidupan adik-adik, agar adik-adik tidak perlu takut akan kehidupan kita, karena ada Tuhan Yesus, karena kita punya Tuhan Yesus yang sungguh dahsyat. Terima kasih, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, yang senantiasa ada untuk kami Bapa. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa, yang mengajarkan kami agar tidak takut menghadapi apapun, karena Engkau mampu menolong kami. Tuhan, berikan Tuhan iman yang bertumbuh kepada anak-anak ini ya Bapa, walaupun mereka masih kecil ya Tuhan. Jangan biarkan mereka ketakutan, tetapi berikan mereka pengharapan agar mereka boleh bertumbuh imannya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan, pengharapan bagi anak-anak sekolah minggu GPDI Alpha Omega. Terima kasih Bapak, kami akhiri Bapak firman Tuhan pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.